relatif hanya dengan menggunakan jadi kita pakai tangki yang dari mikroorganisme untuk menghasilkan kita ikan ya, baik kuman ya mikroorganisme. Nah, prinsipnya saya tidak mengenai bagaimana itu adalah di rekayasa genetik ya. Di protein ini yang pertama kita isolasi atau ekstraksi dari bahan biologis. Jadi apapun struktur sel ya dari bahan biologis ya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pemisahan komponen non protein. Nah, kita tahu bahwa organisme ini kan ada komponen protein, ada komponen non protein. Karena kita mau isolasi protein, jadi yang untuk di dalam sel itu ada asam nukleat dan juga ada lipid, ada macam-macam kan komposisi sel ya. Komposisi sel yang paling banyak itu adalah protein sebetulnya. Protein itu mulai dari ekstrasel, kemudian di sitosom dan di membran organel, bahkan sampai di ya semua tuh banyak protein dan itu fungsinya bermacam-macam. Jadi presipitasi atau diendap, kita lakukan pemisahan kromatografi, pemisahan kromatografi dan menggunakan suatu fase diam. Fase diamnya ada yang berdasarkan pertukaran ion, ada yang berdasarkan ligan ya, interaksi ligan ya, jadi macam-macam komponen. Jadi kita memisahkannya diliwatkan kepada suatu fase diam dan cairan yang akan kita pisahkan dilarutkan campuran protein tadi atau fase diam atau medium yang kita gunakan ion atau berdasarkan interaksi ligan ya, tergantung dari yang dipakai itu apa ininya mediumnya itu. Nah, kemudian setelah ini kita dapat, baru kita lakukan pemisahan lebih halus atau fine tuning menggunakan matriks dengan afinitas yang jadi pada kromatografi ini macam-macam. Nah, itu yang isolasi. Dulu isolasi berarti yang tergantung apakah skala kita industri isolasi protein ini tidak pure. Jadi yang crude saja sudah bisa digunakan oleh industri ya. Kemudian juga kita harus perhatikan
Jangan sampai pada waktu, isolasi ini proses yang kita harus pure atau harus murni sekali. Biasanya kalau untuk, isolasi ini, kita harus tahu dulu, kita tuju ini di mana sih letaknya, harus tahu ini, eee, baca ya di sini tentang pengetahuan sebelumnya. Letaknya di mana? Apakah, eee, letaknya di lokasi apakah di dalam sel atau dia terikat ya. Jadi apakah intrasel berarti proteinnya ada di dalam membran yang fungsinya macam-macam ya, kalau di dalam sel. Kalau ekstrasel berarti dia adalah protein yang disekresikan dari, sel, karena dia ada di luar sel, yang ada di DNA, mRNA ditranskripsikan kemudian ditranslasi, jadi disintesis di dalam sel, tapi kemudian kalau dia fungsinya di luar sel. Jadi nah kalau dia protein tadi ekstrasel, dan terambil ada senyawa apa, sel tadi atau supernatannya, tidak perlu kita lisiskan. Tapi kalau di dalam sel kita perlu melisiskan sel tersebut, ya. Dan terikat membran. Nah, membran ini kan macam-macam juga ya, membran eh, hewan atau membran organisme beda, antar hewan, tumbuhan itu kan berbeda. Kalau mikroorganisme misalnya lebih lihat. Jadi caranya juga beda nantinya. Yang untuk terikat membran baru terlepas kalau pakai deterjen. Jadi kalau protein tersebut adalah protein yang larut di sel, ini teknik kita pakai tisu homogenizer, jadi pakai seperti tabung reaksi, terusnya yang bisa diputar, kita atur berapa RPM jaringan intrasel dari mikroorganisme. Ini dia karena lebih lihat, jadi kita biasanya kita pakai metode lebih setelah kita masukkan dalam alat sonikator, maka dia akan menjadi bening ya, oleh karena dia menjadi sis dan itu akan mengendap di bawah, tidak akan tampak hewan mau dari mikroorganisme atau dari tumbuhan dia agak beda ya. Dan karena deterjennya akan jadi dia akan me, mengerusak membran sel sehingga isi sel akan keluar ya. Karena kita tahu ya bahwa membran itu apa ya, tulang punggungnya itu adalah lipid ya, fosfolipid ya. Sementara deterjen ini fungsi dari deterjen itu adalah menurunkan tegangan permukaan air. Jadi kalau misalnya ada deterjen, maka lipidnya itu akan menjadi
terbuang larut ya, dilarutkan oleh deterjen tadi, sehingga membrannya jadi bolong-bolong. Ya, akibatnya lisis ya, dan isi sel akan keluar. Jadi ini kalau untuk protein yang terikat membran ya. Tapi ini kita bisa ya membran yang protein yang lain bisa keluar juga, tapi yang pasti protein yang terikat membran akan uh, terlepas ya. Kalau untuk yang protein yang di dalam membran cukup kita lisiskan saja, lisis semua ya, protein terikat membran mungkin tidak akan terlepas ya. Nah ini tadi yang saya katakan tadi ya, jadi membran kan ada ya, jadi ada yang polar dan ada yang non polar, dan biasanya membran itu yang non polar akan saling berhadapan ya, dan yang fase air ya, nah bisa menghadap di lingkungan ekstraseluler atau menghadap sitosol. Jadi tentunya kalau yang kita pakai deterjen itu yang kita rusak adalah terutama adalah yang menghadap di fase uh, yang menghadap fase air yang itu yang ke ekstraseluler ya. Tapi tentunya ini juga kalau protein itu biasanya ada yang merupakan protein yang menembus membran ya, atau protein intrinsik, bisa juga proteinnya ekstrinsik. Nah, protein ekstrinsik itu biasanya hanya terikat secara longgar kepada satu sisi dari membran. Sementara kalau protein yang integral atau intrinsik dia akan menembus kedua sisi membran. Agak sukar dilepaskan ya. Itu perlu deterjen. Nah, ini ada beberapa metode penghancuran sel ya. Yang pertama yang sering dilakukan adalah dengan metode abrasif ya, yang pakai ada glass beads ya, jadi ada butiran dari gelas yang akan menyebabkan si jaringan tadi tergerus ya, dipakai blender laboratorium dengan gelasnya. Kemudian bisa juga kita hancurkan sel ini dengan liquid shear. Sel kita lewatkan dengan tekanan tinggi, dengan tekanan atmosfer. Jadi perbedaan tekanan ini, perbedaan tekanan yang mendadak ini menyebabkan sel menjadi pecah ya. Ini bisa untuk dinding sel bakteri yang tidak terlalu keras, misalnya bakteri gram negatif ya. Kemudian pakai osmotic shock juga bisa. Jadi sel ini kita suspensikan di dalam aqueduct atau lingkungan di dalam sel, sehingga selnya disiskan. Kalau dia berada di dalam larutan hipotonik, tentunya yang kuat. Jadi akhirnya di luar kan lebih rendah hipotonik, jadi yang dalam akan menarik air ke dalam sehingga akhirnya saling pecah. Mulai digembung, akhirnya dia menjadi pecah, dia pecah. Dia kalau dalam aqueduct sudah pasti itu selnya akan pecah ya. Jadi protein tadi akan dilepaskan dari sel yang lisis. Nah, tapi ini tidak efektif untuk sel bakteri tumbuhan. Dan biasanya ini kita gunakan ini untuk mengisolasi protein yang ada di dalam sel darah ya, sel darah merah misalnya. Cukup karena sel darah merah biasanya kan tekanan osmotik di dalam sel itu kan kira-kira sekitar NaCl 0,9% ya. Nah, cukup masukkan dalam aqueduct, maka sel darah merah tadi juga akan mengalami lisis. Dan bisa juga kita pakai tambahkan alkali atau basa. Ini adalah metode yang paling sederhana juga untuk mengisi sel. Karena sel sebagian besar akan pecah pada pH yang ekstrim, pH 11,5 sampai 12,5 ya, pH ekstrim ya, mendekati 14. Tapi syaratnya kalau kita pakai alkali, protein kita tuh paling tidak stabil. Jadi jangan terdenaturasi pada pH tinggi tersebut. Jadi kalau prosesnya selama 20 menit, lama-lama, nah mungkin dia masih belum terdenaturasi ya. Nah, penambahan deterjen tadi yang sudah saya ya. Selain lisis sel, sebetulnya sebagian besar protein sel akan mengalami denaturasi untuk isolasi protein terikat membran ya.
Dan tadi adalah liquid shear dan ada lagi solid shear. Ini suspensi selnya dibekukan, bukan misalnya dengan suhu minus 20 derajat Celcius dan juga dipaksa liwat melalui lubang kecil dengan tekanan tinggi, maka selnya akan pecah. Ya, ini bisa juga solid shear ini juga kita pakai freeze and thawing ya, itu juga bisa selnya juga pecah. Ini suspensi sel yang beku kita keluarkan, maka dia juga akan pecah. Ya. Kemudian penambahan lisozim dan EDTA. Ini cocok enzim ya, lisozim ini adalah enzim isinya biasanya enzim hidrolase dan EDTA yang bisa mengikat logam. Nah, ini cocok untuk skala kecil karena mahal, tapi efektif untuk sel bakteri. Dan bisa juga kita pakai pelarut organik. Pelarut organik ini misalnya toluene dan aseton. Nah, tadi kita tahu bahwa komponen membran kita itu adalah lipid ya. Lipid ini akan larut di dalam pelarut organik. Jadi seperti toluene dan aseton, sehingga ini sel akan lisis ya. Tapi ini tidak untuk skala besar karena toksik, mahal dan juga mudah terbakar ya. Jadi biasanya bahan-bahan kimia, pakai bahan kimia ini toluene dan aseton itu mahal kalau jumlah besar ya. Kemudian, nah tadi yang saya sudah sebutkan sonikasi. Jadi melisis sel dengan getaran ultrasonik. Ini juga untuk skala kecil. Jadi kalau ada suspensi sel mikroorganisme, cukup kita masukkan ke dalam alat sonikator, maka setelah beberapa lama semua uh, mikroorganisme tadi akan lisis. Nah, ini umumnya untuk hewan kita pakai water LVM homogenizer yang tadi saya sebutkan. Ada penggerusnya yang bisa diputar berapa RPM gitu ya. Ini namanya Potter FAM homogenizer, dan bisa juga pakai osmotic shock, ini biasanya untuk sel merah, atau freeze and thawing. Jadi kita keluarkan keluar lagi, kali itu selnya akan pecah. Dan tumbuh-tumbuhan cukup pakai waring blender ya. Nah, untuk mikroorganisme ini banyak caranya, bisa pakai senyawa kimia, bisa pakai cheotropic agent, solvent, toluene atau aseton, bisa juga dengan homogenisasi pakai water LVM misalnya, atau tapi blender pakai glass bead, jadi blender pakai butiran gelas, bisa pakai isozim, bisa juga pakai sonikasi. Tapi yang paling mudah adalah pakai sonikasi, ya, sonikator. Nah, pada tahap isolasi tadi, oleh karena yang kita tuju itu mau kita isolasi itu adalah protein. Nah, jangan sampai pada waktu melakukan proses isolasi dan purifikasi ini, jangan sampai protein tadi rusak. Nah, untuk itu penting pada sekali pada awalnya kita tambahkan inhibitor protease. Jadi jangan sampai dia terdegradasi. Isi protein kita tadi kita tambahkan inhibitor protease. Terutama bila proteinnya protein target kita tidak stabil. Dan yang penting sekali juga isolasi pada suhu dingin. Dan biasanya kalau untuk mengisolasi protein ini kita gunakan suhu dingin. Jadi pakai es ya semuanya. Jadi supaya dia tidak terdegradasi. Tidak ada aktivitas mikroba juga yang akan merusak protein tadi ya. Dan biasanya kalau untuk ada sebetulnya kamar dingin. Jadi suatu kita bekerja di dalam suatu kamar tapi yang suhunya dingin. Jadi kalau kita kerja untuk isolasi protein atau enzim, kita pakai coat, pakai apa, sarung tangan semuanya yang dingin. Tapi nggak semua tersedia ya, punya kamar dingin, tidak semua lab punya. Umumnya sih cukup pakai wadah yang ada esnya. Jadi dipertahankan suhunya tetap dingin, gitu ya. Nah, setelah kita isolasi, kemudian kita purifikasi, ya. Nah, pada waktu kita melisiskan, kan pertama kali kita lisiskan sel, semua isi sel keluar, ya. Semua keluar, mau yang kita tuju, yang tidak kita inginkan, semua keluar. Jadi banyak sekali kontaminan yang ada. Nah, ini harus kita singkirkan.
Nah, salah satu kontaminan antara lain adalah asam nukleat, karena kita akan mengisolasi protein ya, bukan asam nukleat. Asam nukleat lain lagi caranya, ya. Kita mempublikasi protein. Nah, asam nukleat ini menyebabkan viskositasnya agak menjadi lebih pekat, jadi lebih tinggi. Nah, pada tahap awal, pada waktu mengisolasi protein ini kita harus singkirkan. Nah, bagaimana cara menyingkirkannya? Bisa dengan presipitasi. Jadi presipitasi atau diendapkan asam nukleatnya. Pakai apa? Pakai senyawa polikation dengan berat molekul tinggi. Misalnya protamin, streptomisin, polietilenimine, ya. Ini karena asam nukleat itu bermuatan negatif juga ya. Tentunya dia semuanya ada muatan positif ya. Mengendap, ya. Tapi ini juga mahal, ya. Nah, lebih mudah, paling mudah itu kita lakukan digesti. Jadi digestion. Jadi kita pakai enzim yang dapat mencerna atau mendegradasi asam nukleat. Kita pakai nuklease. Jadi kalau kita tambahkan enzim nuklease, maka si asam nukleat tadi akan terdegradasi. Dan ini juga mudah dan murah, ya. Nah, setelah asam nukleatnya tadi disingkirkan, yang tersisa adalah sisa sel yang tidak larut, ya. Ada dinding sel, ada protein membran, ada bagian sel yang hancur. Ini kita singkirkan, ya. Bagaimana kita singkirkannya? Dengan sentrifugasi, ya. Sentrifugasi ini kalau kita peroleh itu uh, solut ya, apa benda padatnya itu adalah licin, slimy atau seperti agar-agar gitu, itu agak susah kalau kita saring. Nah, karena itu kita lebih baik kita pusing. Nanti dia akan bawah ya, kita ambil yang cairan atasnya atau namanya supernatan. Atau kalau sudah kelihatan dia uh, atau mudah waktu kelihatan dia tuh lebih mudah disaring atau lebih tidak lebih cair gitu, tidak pekat gitu ya. Kita bisa filtrasi. Kita gunakan saringan, pakai saringan dengan kertas saring. Maka si sisa-sisa sel ini akan tertinggal di saringan ya. Sementara yang bawah itu filtrat namanya. Nah, filtrat itu tentunya lebih bening ya. Nah, itu banyak sekali mengandung protein. Jadi itu protein yang kita tuju maupun yang kita tidak tuju, tidak yang kita mau maupun yang tidak kita mau. Ya. Nah, sentrifugasi juga ini bermacam-macam cepat. Tergantung nih kita mau proteinnya ada di mana sih, ya. Kita dapat memisahkan organel berdasarkan massa dan densitasnya. Kalau 3000 gram G ini bisa mengendapkan sel dan nukleus. Kalau 12.000 G ini mitokondria dan kloroplas. Kalau itu untuk 12 perlu sentrifuge khusus ya. Bisa pakai ultrasentrifuge. Tapi kalau untuk 3000 G sih cukup sentrifuge biasa ya. Kemudian setelah kita singkirkan asam nukleat dan juga debris sel untuk presipitat atau disebut juga pelet ya. Di atasnya tuh namanya supernatan ya. Nah, supernatan ini yang cairan ya di atas pelet tadi namanya protein ada pelet apa supernatan namanya. Itu mengandung protein target kita atau protein yang kita inginkan. Jadi banyak protein kan di dalam sel banyak sekali protein kan. Nah, protein juga ada molekul organik dan juga inorganik. Banyak kan biasanya di dalam sel juga ada molekul inorganik ya. Macam gitu ada. Nah, ini kita singkirkan ya. Nah, bagaimana cara penyingkiran kontaminan ini? Ya, yang pertama yang paling banyak digunakan adalah menggunakan garam berbagai konsentrasi dan berbagai konsentrasi. Ya, apa? Pada konsentrasi garam yang rendah, ya, garam ini tentunya kan dalam air dia akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif ya. Nah, ion positif kan kita tahu bahwa suatu protein ada di dalam larutan air, dalam air ya dia larut ya. Air ada
ada ikatan hidrogen, ada OH, ada H+. OH-, ada H+. Berarti si protein sendiri kan juga bermuatan. Dia kan protein ini adalah polimer dari berbagai asam amino, ya kan? Dia adalah heteropolimer berbagai asam amino. Dan ada rantai sampingnya. Protein ini juga ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif ya. Pokoknya tergantung jenis proteinnya ya. Untuk protein yang kenapa protein itu bisa larut di dalam larutan ya? Karena dia berinteraksi dengan air. Dan interaksinya ini dia berikatan dengan ikatan hidrogen ya. Jadi antara protein dengan air itu berikatan ya. Kalau yang buatannya positif berikatan dengan OH. Kalau yang negatif berkaitan dengan H+ gitu ya. Nah, sementara si garam ini kan juga punya muatan positif dan negatif. Dalam air dia juga akan terionisasi menjadi muatan positif dan negatif. Jadi terjadi kompetisi antara garam dengan protein dalam berikatan dengan air. Jadi kalau misalnya garamnya banyak ditambahkan, maka kalah airnya dalam mengikat protein. Jadi dia akan mengendap. Ya. Jadi protein yang katakanlah dalam protein itu jumlah protein di dalam kan protein di dalam lautan banyak macam-macam nih ya dalam campuran protein ya. Misalkan dalam 1 liter air, dalam 1 liter larutan, molekul protein yang berukuran kecil jumlahnya jauh lebih banyak ya daripada protein yang berukuran besar ya. Tentu ya logik ya. Kalau dia kecil berarti jumlahnya banyak dalam 1 liter air. Tapi kalau ukurannya besar, jumlahnya lebih sedikit dalam 1 liter air. Nah, oleh karena itu, mudah diganggu pada konsentrasi garam yang lebih rendah adalah protein dengan ukuran molekul yang besar. Oleh karena interaksinya dengan air itu sedikit. Jadi dia mudah diganggu oleh garam tadi. Sementara protein yang ukurannya molekul kecil, interaksinya dengan air lebih banyak. Jadi lebih sukar diganggu oleh si garam pada konsentrasi kecil. Jadi untuk mengendapkan protein dengan ukuran molekul yang kecil, perlu konsentrasi garam yang lebih besar. Jadi dengan cara ini kita bisa pisahkan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Ya, yang berukuran molekul kecil akan lebih, yang berukuran besar, sorry, protein yang berukuran besar akan terpisah pada konsentrasi garam yang rendah, yang lebih rendah. Tetapi protein dengan ukuran molekul yang lebih kecil baru akan terendapkan dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Ya. Nah, dalam hal ini mengapa banyak digunakan amonium sulfat? Amonium sulfat ini adalah terdiri dari ion amonium dan ion sulfat. Amonium itu adalah NH4 ya. Jadi kalau dia dalam rumusnya NH4 2SO4, dia akan dalam air akan terionisasi menjadi 2 ion amonium dan 1 ion sulfat. Dia ada 3 ion ya. Jadi lebih banyak jumlah ionnya. Sementara kalau natrium, kalau misalnya kita pakai NaCl ya, NaCl itu akan terurai menjadi natrium dan fluorida. Kita juga bisa pakai NaCl. Hanya 2 ion ya. Jadi untuk mengendapkan protein kalau misalnya kita pakai NaCl, konsentrasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan amonium sulfat ya. Nah, kelebihannya amonium sulfat juga apa? Dia masih biasanya kan kita pakai kerja dengan suhu dingin ya. Dia masih bisa larut di dalam suhu yang dingin kalau amonium sulfat. Jadi kelarutannya lebih lebih mudah larut. Sementara kalau yang lain tuh lebih suka larut dalam suhu yang dingin ya. Uh, Kemudian juga pakai natrium sulfat. Natrium sulfat juga akan terionisasi akan menjadi 2 natrium plus 1 sulfat, tiga juga. Tapi kelarutannya rendah. Jadi dia perlu di suhu 35 derajat untuk melakukan fraksinasi protein. Sementara kita takut kalau suhunya 35 derajat ini kan hangat ya suhunya, protein kita akan mengalami kerusakan. Jadi biasanya kita pilih yang paling banyak karena itu amonium sulfat ya.
Tapi walaupun skala besar ini tidak dilakukan karena masalah korosif dia kalau dibuang itu di dalam ini korosif ya. Ini paling banyak digunakan ada presipitasi protein, pemisahan protein dalam satu campuran protein menggunakan uh, amonium sulfat. Jadi garam amonium sulfat ya. Kita bisa juga pakai pelarut organik. Ini juga biasanya pelarut organik seperti tadi tolue, etanol, tadi aseton. Ini juga hanya skala lab, jarang skala industri karena mudah terbakar. Dan bisa primer, polyethylene glycol, ya, tidak toksik, tidak mudah terbakar, tapi juga terbatas penggunaannya karena meningkatkan viskositas larutan. Tapi juga bisa juga kita lakukan presipitasi pada titik isoelektrik protein tadi. Kan tadi kita masih ingat ya kalau protein itu kan punya muatan ya, dia bermuatan karena ada rantai sampingnya, ada yang bermuatan positif. Nah, itu kan macam-macam kandungan protein, kandungan asam amino yang ada dalam suatu protein. Nah, bila protein itu mempunyai titik isoelektrik, berarti muatannya itu adalah nol. Jadi muatan positif dan muatan negatifnya sama. Kan kalau masih ingat ya bahwa protein ini pada pH tertentu dia bisa melepaskan proton, pada pH tertentu bisa melepaskan menarik proton, banyak itu kan ada tergantung pKa-nya ya. Jadi pada titik isoelektriknya dia bermuatan negatif. Berarti pada muatan negatif berarti tidak ada interaksi dengan air. Nah, pada titik isoelektrik inilah protein paling mudah diendapkan ya. Ini kira-kira yang narasikan tadi ya. Pertama kita harus lisiskan sel ya. Jadi selnya jadi setelah kita dapat sampel ya katakan dan kita homogenisasi semua menjadi lisis ya, selnya lisis. Nah kemudian lisis ini kan semua isi sel keluar, jadi harus kita pisahkan yang mana perlu atau tidak, yang kontaminan atau yang bukan kontaminan. Jadi kalau debris sel, sisa-sisa sel itu kita pusing, makanya dia akan mengendap. Nah, dapatlah supernatan ya. Nah, supernatan ini isinya kan macam-macam. Asam nukleat tadi sudah kita singkirkan, tinggal kita tambahkan saja nuklease, maka sudah terendapkan nih pada di sini kita tambahkan nuklease, sudah terendapkan dia. Dan untuk supernatan ini kan banyak sekali protein-protein yang ada di dalam supernatan ini, yang ada di dalam sel ya. Kemudian ini kita pisahkan, kita kita fraksinasi dengan garam amonium sulfat ya. Mula-mula tentunya kita pakai garam amonium sulfat dengan konsentrasi yang rendah. Maka ada presipitat, ada supernatan ya. Tentu setelah kita pusing. Jadi setelah kita pusing ada presipitat. Nah, jadi yang presipitat ini adalah protein yang mengendap yang ukuran molekulnya besar. Sementara di supernatan ini adalah protein yang ukuran molekulnya lebih kecil. Jadi dia masih larut pada konsentrasi amonium sulfat yang tidak terlalu tinggi tadi. Nah, kalau dilihat sih dia bening, jernih kalau dilihat. Nah, kemudian kita tambahkan lagi amonium sulfat ya, dengan konsentrasi yang lebih tinggi, maka nanti menjadi keruh dan setelah kita pusing ada presipitat dan ada supernatan. Nah, bagaimana tahunya kita ambil presipitat yang ini, yang putih ini atau yang merah? Atau kenapa kita nggak merah ini atau supernatan yang putih ini? Nah, ini untuk Anda nanti kalau mengisolasi suatu protein, katakanlah suatu enzim, Anda harus ukur apakah ada aktivitas enzim tersebut atau aktivitas protein tadi di dalam presipitat yang berwarna putih ini. Atau apakah dia ada di supernatan yang berwarna. Nah, setelah penambahan amonium sulfat yang kedua, ada di mana? Misalnya di sini dia negatif, oh berarti ini nggak ada di sini. Kita nggak usah kita abaikan nih presipitat. Kita fokus kepada supernatan ini. Ini di sini ada aktivitasnya. Dan kita tambahkan lagi amonium sulfat
Dan kita dapat supernatant, dapat presipitat. Nah, yang supernatant ini kita cek ternyata tidak ada aktivitas protein di situ, tidak ada aktivitas enzimnya. Dan ternyata ada di presipitat. Nah, inilah yang lanjutnya kita akan lakukan fraksinasi atau pemurnian lagi selanjutnya. Ya. Bisa saja pada di sini ternyata kalau di presipitat nggak ada, ternyata ada di supernatant. Anda harus lanjut lagi dengan amonium sulfat lagi sampai Anda dapat presipitat yang mempunyai aktivitas uh, protein atau enzimatik yang Anda inginkan, gitu ya. Jadi ini sama ya. Ini metodologisnya bisa mekanik, bisa non mekanik, ya pakai sama ini ya. Secara fisika, secara kimia, biologi, pakai enzim, ya pakai tadi yang bisa pakai enzim segala macam. Kimia pakai alkali atau deterjen, fisik bisa dipanaskan pakai osmotic shock. Tapi heating mestinya rusak protein, asal protein itu stabil yang pemanasan. Selanjutnya atau fraksinasi komponen untuk fase gel atau membran. Dan ada pelarut, ini atau disebut juga fase mobil pada kromatografi, dan ada solut, itu molekul yang harus dipisahkan. Ya. Jadi ini ada beberapa teknik untuk pemisahan. Kita bisa pakai dialisis. Dasar pemisahannya adalah ukuran molekul ya. Fase solidnya adalah membran semipermeable ini mempunyai pori. Jadi yang kecil akan lolos, yang besar akan tertahan di dalam kantong membran semipermeable tadi. Dan pelarutnya bisa air ya, bisa buffer juga. Dan bisa dengan filtrasi gel. Jadi ini ada juga berdasarkan ukuran molekul. Fase solidnya adalah gel, dan dia akan tersaring nanti ya. Yang biasanya kalau filtrasi gel yang besar akan keluar lebih dahulu, karena yang kecil akan tertahan di dalam gelnya. Dan bisa juga pakai tekniknya pakai kromatografi yang kromatografi adsorpsi. Dasar misalnya ada adsorpsi, nah fase solidnya ada adsorben, dan pelarutnya ada non polar. Jadi kalau dia adsorben, jadi sampel kita ini akan diabsorpsi oleh si fase solid. Kita tambahkan pelarut non polar, maka dia akan pisah. Apakah dia lebih larut dalam polar atau non polar? Nanti dia akan terpisah, ya. Dan kromatografi partisi ini juga berdasarkan kelarutan. Ini fase solidnya ada inert support, ini juga campuran polar dan non polar. Terpisah oleh karena dia larut dalam kalian. Dan ada kromatografi pertukaran ion, dasar pemisahannya adalah ionisasi. Fase solidnya itu atau ikatkan fungsional yang terionisasi. Itu protein yang kita tuju itu bermuatan positif, dia akan terikat kalau kita pakai matriks yang ionnya bermuatan negatif, maka yang positif akan terikat kepada matriks. Sementara yang negatif akan lolos. Sebaliknya, kalau kita pakai matriks yang muatannya positif, yang negatif akan terikat, sementara yang positif akan lolos, keluar lebih dahulu. Ya. Dan bisa juga dengan kromatografi afinitas, interaksi ligan. Interaksi ligan ini adalah interaksi yang komplementer, ya. Misalnya, kalau kita akan memisahkan suatu enzim, maka di matriksnya diikatkan substratnya. Jadi enzim tadi akan terikat kepada substrat yang pada matriks tadi. Nah, yang lain akan liwat, gitu, ya. Atau kalau misalnya itu suatu kita mau mengisolasi suatu hormon-hormon peptida misalnya, maka kita ikatkan reseptor di situ. Kalau reseptor maka itu ya. Atau kita mau melakukan suatu memurnikan suatu antigen atau antibodi, ya kita ikatkan. Kalau untuk antigen itu matriks. Tentunya antigen kita, protein kita yang merupakan antigen tadi akan terikat kepada matriks tadi. Atau kita mau isolasi antibodi misalnya, kita ikatkan antigennya. Jadi akan terikat kepada matriks tadi ya, sementara yang lain lolos.
Kemudian kita juga bisa pakai ini prinsipnya ada muatan listrik, jadi protein di dalam medan listrik akan terpisah ya. Yang bermuatan positif akan bergerak ke kutub negatif. Yang bermuatan negatif ya tidak terlalu bergerak dia ya. Ini juga pakainya membrannya inner support. Nah, kemudian bisa juga pakai PAGE atau page polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi gel polyacrylamide. Jadi karena mau menggunakan medan listrik, maka yang positif tentunya akan bergerak ke kutub negatif. Tetapi di sini untuk beda antara untuk electrophoresis untuk protein, untuk asam nukleat. Karena di sini protein. Kalau asam nukleat kita tidak perlu tambahkan SDS. Kalau untuk protein kita tambahkan SDS, namanya adalah SDS page ya, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi dengan SDS ini protein kita akan bermuatan negatif. Jadi pada electrophoresis ini protein kita denaturasi. Jadi dia mengambil bentuk struktur primernya. Dan oleh karena penambahan SDS, dia juga mengalami denaturasi juga ya, dan bermuatan negatif. Jadi di sini semua protein akan bermuatan negatif dan dia akan bergerak untuk positif. Tetapi pemisahannya terjadi secara gabungan ini ya, terjadi karena ukuran molekul. Untuk molekulnya yang protein ukurannya kecil akan jauh bergerak ke kutub positif. Sementara yang ukurannya besar pergerakannya jauh lebih lambat ya. Jadi ini protein bisa dipisahkan dari yang besar dan kecil itu dengan SDS page ya. Dan pori dari support ininya matriksnya ini tergantung dari komposisi, ini kan akrilamid ya, antara komposisi antara akrilamid dan bisakrilamid. Jadi ada konsentrasi tertentu yang bisa membuat porinya kecil, ada yang bisa membuat porinya lebih besar. Jadi itu ada resepnya. Nah, kita lihat sekarang dialisis ya. Ini untuk besar protein ya dari molekul kecil. Bisa juga protein yang ukuran molekul kecil, tapi bisa juga ya, atau kontaminan berukuran kecil. Kita masukkan ke dalam kantong kecil. Jadi nanti kantongnya dimasukkan lagi ke dalam wadah yang mungkin gambarnya aja deh yang lebih jelas ya. Nih. Jadi ini ada campuran molekul, katakanlah ini protein. Ada yang besar, yang biru, dan yang kecil. Dan kantong ini adalah kantong membran semi permeable, itu kantong selofan. Dia punya pori. Nah, dimasukkan dalam suatu wadah. Nah, dengan berlangsungnya waktu, maka akan terjadi difusi ya. Yang kecil akan keluar dari dalam kantong, keluar ke arah wadah di luar, ke dalam medium di luar. Sampai suatu saat di mana konsentrasi dalam dan luar itu sudah sama, maka proses difusi akan berhenti. Karena padahal tujuan kita akan mengeluarkan semua yang memisahkan semua yang kecil. Jadi bagaimana caranya? Kita pindahkan lagi nih ke dalam wadah bersih lagi, ke dalam wadah yang baru. Jadi terjadi lagi difusi sehingga akhirnya semua yang kecil akan keluar. Nah, bagaimana kita tahunya bahwa semua yang kecilnya akan sudah keluar? Kita cek cairan yang ada di luar ini. Kalau itu protein, kita harus periksa apakah dia ada proteinnya, misalnya dengan uji biuret, ya. Atau kalau misalnya setelah kita mengendapkan dengan amonium sulfat, kan dia bercampur dengan amonium sulfat ya. Nah, ini sulfatnya tuh untuk kalau kita akan lakukan berikutnya lagi pemurnian protein tadi, itu akan mengganggu ya sulfatnya, maka kita bisa juga pisahkan dengan cara dialisis. Nah, sulfatnya akan keluar semua. Sampai suatu saat nanti kita harus cek berkala, ini harus bebas sulfat. Jadi ganti berkali-kali cairan yang ada di luar ini. Sampai akhirnya negatif. Berarti itu sudah keluar semua. Gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita, tapi sebetulnya kalau
kita pakai, dialisis, maka itu juga bisa menjadi lebih encer sampel kita karena air masuk ya. Nah, tapi juga bisa juga ini, si dialisis ini kita pakai untuk memekatkan larutan, tapi kita masukkan bukan ke dalam cairan, kita letakkan di dalam, polimer desikan, misal polyethylene glycol, jadi air akan terserap. Jadi dia volume menjadi kecil ya, setelah kita tadi keluarin ya untuk memekatkan, kita bisa pekatkan dengan masukkan ke dalam, suatu, medium atau wadah yang, isinya misalnya polyethylene glycol. Jadi dia akan airnya akan keluar, jadi menjadi lebih pekat gitu. Nah, nanti tahap selanjutnya barulah, sampel ini baru kita aplikasikan kepada, untuk fraksinasi berikutnya ya. Misalnya kita lakukan, dengan kromatografi. Nah, mungkin pengantar dulu ya, bahwa kromatografi ini adalah pemisahan molekul berdasarkan perbedaan struktur atau sifat fisik pada saat berinteraksi dengan fase mobil dan fase stasioner. Jadi kita pakai fase mobil tuh cairan yang kita masukkan ke dalam kolom tadi yang mendorong solut kita atau sampel kita itu kan terdorong keluar. Nah, kemudian fase stasioner atau ini bisa macam-macam, bisa kertas saring pada kromatografi kertas ya, bisa kromatografi lapis tipis, kita pakai selulosa ya, bisa pakai silika, bisa pakai alumina. Tergantung jadi mediumnya macam-macam ya. Nah, kalau kromatografi kertas barangkali Anda dulu zaman dahulu kala pernah ya, kita teskan tinta kemudian setelah dicelupkan kemudian akan terpisah gitu ya. Ini sebetulnya dia terjadi pemisahan karena perbedaan kelarutan dalam fase stasioner atau fase mobil. Jadi dia lebih larut dalam fase stasioner atau dalam fase mobil. Jadi sebetulnya ini ada berdasarkan partisi. Ini contohnya uh, ini adalah suatu kertas ya. Ini ada parutan solvent namanya solvent ya, pelarut ya. Ini cair apa tetesan yang diteteskan sampel. Nah, kemudian setelah beberapa jam ternyata dia akan terpisah menjadi beberapa spot 1, 2, 3, 4, 5, 6 bercak ya. Ini ada yang dempet-dempet nih ya. Tapi biasanya kalau untuk ini selalu kita ada standar ya, kita pakai standar nih. Kita sudah tahu nih standar ini yang apa isinya ya. Dan kita putar 90 derajat beberapa waktu kemudian dia akan terpisah lagi ternyata. Nah, ini nanti kita bandingkan ke standar. Ini kita hitung RF-nya sentimeter. Dan kita bandingkan kepada standar. Nanti kita tahu, oh ini tadi misalnya standar misalnya sama amino ini adalah sistein. Oh berarti yang jaraknya segini sama dengan sistein. Oh berarti asam aminonya adalah sistein. Ya. Kalau misalnya katakanlah alanin misalnya. Oh ini ada alanin ya di sini. Oh berarti ini alanin. Berarti banyak sampel, banyak standar yang kita pakai ya. Nah kemudian untuk lapis tipis prinsipnya juga kita tidak pakai kertas tapi pakai lempeng kaca tipis atau lempeng sekarang bukan pakai kaca ya, plastik apa ya. Dasarnya macam-macam, tergantung medium yang kita pakai. Bisa adsorpsi, bisa pertukaran ion, bisa tergantung. Ini lebih cepat daripada kromatografi kertas ya. Nah, bercak yang timbul itu diwarnai dengan pewarnaan tertentu dan bisa diukur kadarnya secara spektrum. Ya. Jadi ini untuk kromatografi lapis tipis biasanya ada suatu wadah dan biasanya kita tutup dindingnya itu dengan kertas ya yang sehingga ini semua nih jenuh dengan solvent. Nah ini wadah lapis tipisnya nih yang di tengah ini ya. Dia nanti akan sampel akan terpisah ya. Nah ini mungkin ya ini sama ini ya PLC. Ini bercak kemudian akan terpisah ya. Dengan berlakunya waktu makin lama. Ini juga bisa pakai standar biasanya. Ini sederhana sih gambar ini. Ini juga sama ini tadi ya udah ya tadi sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, setelah spot tadi atau bercak tadi bergerak dalam jarak tertentu, kemudian kromatogram tadi diangkat dan didinginkan dan kita bisa reaksi dengan radioaktif dengan sinar UV pewarnaan zat warna. Kalau dia memberikan
berwarna pada sinar UV ya, senyawa tergantung senyawanya. Kalau radioaktif ya itu platnya biasanya sudah aktif, tapi ini biasanya kita warna dengan kita semprot, maka dia akan terlihat warnanya. Nah, kecepatan migrasi atau retention factor ditempuh solut dengan jarak yang ditempuh solvent. Jadi tadi waktu solvent itu ada uh, ada ininya, ada katakanlah dia solvent daripada sampel kita. Misal katakanlah di sampai sini. Nah ini katakanlah ini adalah dari originnya ini misalnya 5 cm solut untuk solvent. Sementara untuk solut hanya berapa senti, misalnya hanya 2 senti. Jadi adalah per 5 semuanya hitungnya gitu ya, RF hitungnya. Jadi jarak ditempuh oleh solut dibagi jarak yang ditempuh oleh solvent. Nah, untuk tadi itu kromatografik kertas dan lapis tipis ya. Nah, kromatografi kolom ini fase stasionernya juga macam-macam juga. Bisa selulosa, bisa akrilamid, bisa silika, bisa gel ya. Ini juga interaksinya dengan protein bisa interaksi hidrofobik, bisa interaksi ligan, ini tergantung dari matriks yang digunakan ya. Jadi campuran protein dimasukkan ke dalam kolom dan diluruhkan dengan fase mobil atau eluen. Nah, fase mobil yang keluar disebut eluat, ditampung fraksi-fraksi dengan volume tertentu. Ya. Nah, ini matriks ada crosslink dextran atau nama dagangnya separosa atau biogel, gel, porous glass, bioglass atau polystyrene, biobits. Ini prinsipnya bahwa ini ada kolom ya. Kemudian ada fase stasioner atau disebut matriks tadi ya. Ini isi macam-macam, bisa gel, bisa akrilamid, bisa macam-macam itu tadi ya. Kemudian ada seperti bahan untuk menyaring di sini ya. Dan ini ada untuk mengatur tetesan dan ada plastik tabung apa tabung apa ya? Tube plastik apa ya namanya tuh? Untuk keluarnya tetesan ya. Nah, ini ditutup ya. Nah, biasanya kalau ini ada bisa ini sederhana ya. Kalau biasanya sekarang kita sudah pakai yang optik ya. Jadi ini adalah tangki untuk reservoir buffernya. Jadi yang kita masukin ini adalah buffer. Jadi prinsip pemisahannya itu bahwa ini sebelumnya kita harus untuk pembuatan kolom ini ya, kita harus buat si matriks ini larutkan di dalam solvent ya, sampai dia mengembang, sampai dia kita masukkan ke dalam kolom ini, kemudian kita elusi. Ini dibuka nih, kerannya dibuka seperti keran ya. Kemudian sampai 3 kali bed volume. Jadi kalau sudah 3 kali bed volume dia akan sepertinya itu sudah stabil. Dan kita tutup, biarkan dia tuh ini yang tersisa di sini nih dikeluarkan sampai persis di permukaan di permukaan matriks, dan ini kita tutup kerannya, kita masukkan sampel. Kemudian buka kerannya sampai semua sampel masuk ke dalam matriks ini, baru kita alirkan solvent lagi. Ya. Nah, solvent ini akan yang mendorong protein kita dan terpisah. Ya, dia akan terpisah tergantung pada prinsip pemisahannya. Nah, ini sama ini ya. Jadi tadi yang sudah sebutkan ini mula-mula kosong, ini nggak boleh ada waktu pemasukan sampel ini kosong, atas tidak boleh ada solvent supaya sampelnya pekat. Ya dimasukkan, setelah dia masuk ya buka kerannya, kita mulai tampung ya, dan tampung. Nah kemudian setelah dia terserap semua baru masukkan solvent ini. Dia akan
sampel kita. Dan ini tadi yang tadinya hitam ternyata akan terpisah menjadi hijau dan merah. Dan yang keluar lebih dahulu ini kalau misalnya ini uh, fotografi filtrasi gel ini adalah yang mempunyai ukuran molekul yang lebih besar. Sementara yang kecil, yang belakangan hijau ini adalah yang punya ukuran molekul kecil. Oleh karena dia masuk ke dalam gel, sementara yang merah ini enggak masuk ke dalam gelnya, hanya lewat di sela-sela gel, ya. Nah, tapi ini itu kalau gel. Nah, sebetulnya macam-macam ya, ada kromatografi partisi. Ini sebetulnya sudah saya sebutkan tadi juga di prinsipnya. Dan ini yang nanti akan di TDL akan ada ini saya kromatografi ya. Yang paling banyak dipakai gel itu adalah Cefadex ya. Ini adalah Cefadex ini adalah turunan apa ya cross linking dari Dextran yang membentuk jaringan 3 dimensi. Jadi kalau dilihat seperti dia butiran-butiran, tetapi di dalam butiran itu ada jaring-jaring gitu loh, kecil-kecil ya, yang dibentuk 3 dimensi. Nah, jadi yang besar ini nggak bisa ke dalam jaring-jaring tadi karena besar, dia hanya lewat di sela-sela butiran Cefadex. Tapi yang kecil akan terperangkap di dalam jaring-jaring itu, kan masuk apa ya, tersangkut di dalam jaring-jaring tadi, sehingga perlu waktu lebih lama untuk keluar ya. Terus juga ada molekul ini juga sama ya tadi ya, mula-mula hanya hitam kemudian terpisah menjadi merah dan biru. Biru ini pasti yang molekulnya lebih besar. Yang merah ini yang lebih kecil. Ini kalau berwarna kita bisa lihat ya. Nah, ini juga sama saya exclusion chromatografi. Nah, ini kira-kira bahwa beads-nya ini di dalamnya tuh ada jaring. Jadi yang besar nggak bisa masuk ya sela-sela. Dia akan keluar lebih dahulu, dan yang kecil tertahan akan keluar lebih belakangan. Ya. Dan ini yang namanya sampel kita ya, kita masukkan di sampel. Ini adalah yang keluar namanya eluat. Dan ini eluat nih. Yang keluar tuh eluat. Yang yang akan meluruhkan itu namanya eluen. Ya. Ini sama ya, 3 protein dengan ukuran molekul yang berbeda-beda, yang besar liwat di sela-sela ya, dia akan keluar lebih dahulu. Nah ini kalau kita baca dengan spektrofotometer, karena ini protein memberikan serapan pada panjang gelombang 280, akan terlihat, kita akan tampung dalam tabung-tabung. Nah, nggak ada kelihatan warna apa-apa, tapi setelah kita baca serapannya ternyata ada, dia membentuk puncak. Bisa katakanlah misalnya dari tabung 3 sampai tabung 6 misalnya. Ini kita full, dia mula-mula dari rendah absorbennya akan makin tinggi, kemudian mundur lagi. Ini peak pertama. Nah, ini pasti adalah berat molekul yang besar. Nah, ini biasanya Padex itu ada exclusion limitnya. Nah, misalnya ini 250, Cefadex 2 G, untuk yang lebih besar dari 250.000 Dalton akan keluar lebih dahulu, tidak tersaring langsung keluar. Nah, sementara yang lebih kecil ini 125.000 dia keluar lebih belakangan, dan yang lebih kecil lagi 75.000 Dalton keluar ya, karena dia masuk ke dalam uh, si jaring-jaring gel tadi. Nah, ini sama sih hasil separasi kromatografi yang baik itu masih terpisah begini, tampak pemisahannya. Ini seperti misalnya yang A ini adalah tadi yang molekulnya yang besar, yang B ini adalah molekul yang kecil ya. Jangan ya, ini pemisahannya nggak baik. Dan seperti ini pemisahan yang nggak baik, campur. Ini ada enak. Tapi yang biru ini campur nih A dan B-nya. Jadi ini pemisahan tidak terpisah. Ini juga sebetulnya juga ini A dan B ini juga ada nggak bagus juga ini. Harusnya terpisah bagus gitu ya. Jadi bisa memisahkan berbagai macam protein dengan berat molekul yang berbeda. Sama nih tadi ya adsorpsi. Nah, kalau
ini juga sudah saya sebut ya, kromatografi pertukaran ion. Jadi pada matriksnya itu kita ikatkan misalnya senyawa dengan yang punya gugus positif ya. Misalnya kalau gugus positif itu kita ikatkan, kita pakai DEAE selulosa, ya, amino etil selulosa ya. Kalau dia muatan negatif, kita pakai CM selulosa, karboksi metil selulosa. Karboksi kan negatif ya. Jadi matriks ini nanti akan bermuatan negatif. Nah, ini contoh yang bermuatan positif. Jadi sampel kita yang sampel yang bermuatan negatif akan jadi yang lain yang positif akan keluar lebih. Sampel kita yang bermuatan negatif ini bisa dengan kekuatan yang berbeda ya, dengan ion strength yang berbeda. Nah, untuk kromatografi afinitas ini adalah pada matriksnya kita ikatkan uh, komplemennya dari senyawa yang kita tuju ya. Seperti kalau enzim ya pakai substrat atau analog substrat ya, atau pakai inhibitor anti ya, antigen gitu ya. Ini komplementernya dari yang senyawa yang kita pisahkan. Prinsipnya sama ya. Ini pakai antibodi nih. Protein yang kita tuju, ini ligannya nih komplementer dengan protein yang kita tuju. Jadi dia tertempel di pada bitsnya. Jadi kalau ada antibodi dia akan terikat ya. Sementara yang tidak cocok dengan si ligan ini akan keluar karena interaksi ligan ini biasanya spesifik ya. Sama ini anti affinity. Kalau tadi yang keluar lebih dahulu ini yang tidak terikat dengan ini antibodi ya, yang keluar lebih dahulu yang tidak terikat biru, yang merah yang antibodi dan kita keluarkan kita elusi dengan buffer yang ion strength-nya atau pH-nya lebih berbeda ya. Konsumen liquid kromatografi ini sebetulnya absorpsi, ketukan ion atau filtrasi. Nah, sampelnya diuapkan masukkan ke dalam kolom dengan tekanan tinggi dan eluat dideteksi dengan menggunakan serapan pada panjang gelombang UV. Ini resolusinya tinggi, cepat, sensitivitas tinggi ya. Dapat mengukur sampai nanogram. Nah, adalah pakai kolom ya di sini dan sampel diinjeksikan dan ini apanya ini eluennya pakai dipompakan ya secara otomatis ini pakai alat dan kemudian sampel yang keluar itu langsung dideteksi ya, nah, langsung dihubungkan dengan recorder dengan spektrofotometer yang keluar nih diagramnya apa ininya ini nanti pakai standar juga pasti ini apa prinsipnya. Nah untuk HPLC ini juga kalau digunakan itu tergantung apa yang kita gunakan prinsipnya ya, matriks itu apa. Nah untuk elektroforesis ini medan yang dalam medan listrik ya. Tadi sudah saya sebut kalau pH-nya lebih besar dari PI, maka protein bermuatan negatif. Jadi semua terproton. Jadi semua dia bermuatan negatif karena dia akan melepaskan protonnya ya sehingga dia bermuatan negatif. Jadi dia akan bergerak ke kutub positif. Tapi kalau dia pH lebih kecil dari PI, maka dia akan berukuran positif, bermuatan positif sehingga dia akan bergerak ke kutub negatif ya. Kalau pH-nya sama dengan PI, protein tidak akan bergerak ya. Ini matriks macam-macam, bisa selulosa asetat, bisa asetat gel, bisa akrilamid, bisa agarosa. Nah, ini yang SDSPH atau sodium diadesyl sulfate. Ini adalah yang digunakan gelnya adalah akrilamid yang berpolimerisasi dengan bisakrilamid yang poros. Nah, pakai SDS yang membuat protein bermuatan negatif sehingga pemisahan terjadi berdasarkan kecepatan bergerak dalam medan listrik dipengaruhi oleh besar molekul. Jadi
Yang besar akan tertahan, yang kecil akan jauh geraknya. Nah, biasanya protein yang terpisah divisualisasi dengan zat warna komasi blue. Nah, biasanya juga untuk SDSPH ini kita pakai loading die atau tracking die untuk memantau jalannya sudah sampai mana. Jangan sampai sampel kita tuh terbablas, tercebur ke dalam buffer ya. Jadi ini untuk kromatografi SDSPH. Jadi kita cetak di antara dua lempeng kaca, ya. Mula-mula kita cetak agar gel untuk pemisah yang bawah. Kemudian berikutnya kita masukkan, ini komposisinya beda ya. Masukkan gel penumpuk dan dipasangin sisir. Dan setelah beku dan diangkat, maka akan terbentuk lubang-lubang, sumur-sumur. Ini untuk meletakkan sampel. Jadi sampel kita aplikasikan ke dalam sumur-sumur ini, dan satu adalah kita gunakan untuk marker. Marker itu adalah sudah diketahui berat pukulnya berapa, sudah diketahui dia akan bergerak berapa senti. Ya, jadi kita bandingkan nanti sampel kita dengan marker ini. Ini sama ya. Ini marker. Nah, ini sampel A, ini ternyata dia bergeraknya terpisah ada 3 pita. Nah, dia berarti di antara 100 dan 75, ini mungkin kira-kira 80 Dalton. Ini ada di sini. Ini kira-kira 40 Dalton. Di sini ada lagi 30. Ini pada mula-mula ini waktu kan dimasukkan sampel dari atas ya. Nah, kita lihat tuh pakai loading die dia. Kita pakai loading die untuk mengetahui dia sampai mana. Nah, biasanya jalannya lebih dulu nih si sampel kita. Jadi biasanya kalau sebelum masuk ke dalam kan buffer di bawah, jangan sampai kecebur. Jadi stop itunya. Sampai mana solvent jalan, jadi kita stop. Nah, kemudian baru kita hentikan alatnya, alat elektroforesis. Kita warnai dengan kumasi blue karena akan terlihat dibandingkan terhadap marker. Ya. Nah, ini kalau yang tidak begitu bergerak, ini adalah yang berat mukunya besar. Jadi ini 80 Dalton, ini kira-kira 40, ini kira-kira 30 Dalton. Ya, dan sini 37. Selalu kita harus pakai marker. Ya. Nah, ini biasanya untuk SDSPH ini juga bisa untuk mengetahui proses purifikasi kita. Apakah sudah tambah murni atau enggak. Nah, biasanya seperti ini nih, mungkin pada waktu kromatografi penyaring filtrasi gel, mungkin terpisah menjadi 3 pita. Nanti setelah terakhir kita pakai kromatografi, nggak ada tuh, yang ini nggak ada lagi. Jadi yang hanya ini, berarti ini sampelnya kita yang pemisah kita udah murni, sudah betul jalan kita. Oke, pada awalnya seperti ini, ya. Ini biasanya nih sumurnya banyak karena sudah sampai mana pemurnian kita. Nah, kalau dia sudah 1 pita berarti pemurnian kita hanya 1 pita, ya. Sama tadi ya. Oh, nah sebetulnya juga dari SDSPH itu kita bisa lanjut dengan Western blot ya, dengan menggunakan antibody spesifik. Jadi lempeng kromatograf tadi kita beri antibody sebetulnya ya. Kemudian ditempelkan setelah selesai, bukan kromatografi yang ditempel antibody. Setelah selesai kita tidak warnai dulu, kita tempelkan kepada suatu membran ya, kemudian beri antibody ya. Nanti sampel kita itu akan terikat kepada antibody dan pakai secondary antibody, kemudian buat amplifikasinya maka akan terbaca ya. Nanti walaupun misalnya hanya antibody
Nah, itu uh, mungkin pada waktu kita melakukan pemurnian terjadi inaktivasi atau denaturasi pada proses. Nah, itu Pak, penambahan zat kimia seperti deterjen, traffic agent, solvent organik, logam berat ini bisa mengganggu menyebabkan denaturasi. Dan misalnya enzim-enzim proteolitik, hidrolase, fosfatase juga bisa. Suhu ekstrim seperti pH atau agitasi atau freeze and thawing yang berulang itu juga bisa menyebabkan rusaknya protein kita. Ya. Jadi untuk menjaga stabilitas protein selama proses pemurnian, kita tambahkan inhibitor protease, kita pakai buffer karena bisa menahan perubahan pH dalam, kita atur suhu, dia suhu dingin, dan minimalisasi waktu. Jadi waktu jangan terlalu lama. Dan hindari agitasi kuat dan penambahan senyawa yang menyebabkan denaturasi. Hindari ya. Nah, kemudian pada tiap tahap purifikasi harus dilakukan pengukuran volume sampel, penetapan kadar protein, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir ya, untuk mengetahui seberapa jauh terjadi pemurnian produk. Nah, kemudian bila pada elektroforesis SDSPH ya, Anda dapat satu puncak setelah melalui berbagai tahap tadi, tahap purifikasi tadi ya, presipitasi, kromatografi pertukaran ion, filtrasi gel, kromatografi afinitas, maka dapat dikatakan protein telah murni ya. Nah, kalau bila mungkin protein murni disimpan dalam bentuk kristal. Nah, untuk identifikasi dan penghitungan kadar protein dalam bahan uji pada tahap purifikasi, pada tiap tahap tadi tuh bisa dilakukan dengan membaca serapan pada 280 nanometer secara spektrofotometri adalah serapan pada panjang gelombang sinar UV ya. Bisa juga pakai diberi perwarna dengan hidrin warnanya biru, dengan biuret warnanya lembayung, dengan Bradford warnanya biru, dengan fluoresensi. Tetapi kalau Anda tambahkan ini, sampel Anda tidak bisa dipakai lagi untuk tahap selanjutnya. Maka lebih baik sih pakai serapan pada panjang gelombang 280 nanometer ya. Dan biasanya terhadap serapan makanan standar yang diketahui kadarnya. Jadi kita tahu pada tiap tahap itu berapa kadar protein yang pada tiap tahap tersebut. Nah, untuk enzim Anda harus hitung aktivitas dan aktivitas spesifik pada tiap tahap purifikasi. Nah, aktivitas spesifik adalah aktivitas enzim dibagi dengan jumlah unit per miligram protein. Ya. Nah, ini contoh nih pada suatu pemisahan purifikasi enzim X ya. Pertama mula ada homogenisasi pakai homogenat. Pada homogenat Anda ukur volume, ukur kadar protein, ukur aktivitas spesifik protein yang ada di dalam homogenat. Dan Anda lakukan setelah di homogenat kan, ini kan setelah dipusing ya, maksudnya ini homogenat supernatan dari jadi homogenat yang sudah dipisahkan debris-debrinya. Dan akan Anda tambahkan amonium sulfat ya. Anda peroleh presipitat dan supernatan. Nah, Anda ukur nih volume supernatan segala macam ukur, tapi nggak ada aktivitasnya di sini, berarti nggak usah abaikan. Ya. Tapi di mengukur aktivitas Anda harus larutkan dalam buffer. Jadi misalkan larutkan dalam 5 ml volume misalnya buffer. Ukur volume, ukur kadar protein, ukur aktivitas spesifik. Dan Anda fraksinasi. Yang pertama dengan kromatografi pertukaran ion. Anda masukkan dalam kolom kromatografi, hasil dari kolom ada 3 puncak ya. Masing-masing Anda ukur volumenya, kadarnya, aktivitas dan aktivitas spesifiknya. Nah, nanti pilih fraksi paling tinggi dan Anda lanjut ke tahap selanjutnya dengan kromatografi gel vibrasi. Ini juga misalnya ternyata ada 2 puncak. Ukur lagi volume, kadar protein, aktivitas dan aktivitas spesifik. Mana yang paling tinggi diambil itu, dan dengan kromatografi afinitas ukur lagi volume, kadar protein, aktivitas dan aktivitas spesifik. Dan biasanya ini pilih juga yang paling tinggi. Nah, baru Anda lanjut dengan SDS page. Dan ternyata setelah Anda dapat suatu pita, nah boleh Anda katakan ini ada murni. Tapi semua ini mulai dari homogenat, mulai dari presipitat, mulai dari kromatografi pertukaran ion,
gel filtrasi, kromatografi afinitas. Ini semua harus dilakukan juga bersamaan ya. Jadi nanti kelihatan akhirnya mengerucut menjadi satu pita. Yang kalau untuk Anda harus isolasi harus buat tabel ini. Di tahap homogenat misalnya, volumenya adalah 14 liter, antara 15 liter. Nah, protein totalnya ada 10.000 miligram. Aktivitasnya adalah 100.000. Aktivitas spesifiknya adalah unit per miligram protein, jadi 100.000 per 10.000, jadi 10 aktivitas spesifiknya. Kemudiannya dianggap ini satu atau masih satu dan masih kasar ya, atau yieldnya ada 100. Kita di supernatant yang nggak ada aktivitas, Anda ambil presipitatnya, Anda larutkan dalam 280 ml buffer. Jadi volumenya 280, ternyata proteinnya ada kadarnya 3.000. Aktivitasnya adalah 96.000. Berarti aktivitas spesifik ada 96.000 dibagi 3.000, di kemurniannya meningkat. Tadinya 10 menjadi 32, ini meningkat. Dan yieldnya itu 96. Nah, berarti 96 ini dibagi ke sini ya. 96%. Dan kromatografi pertukaran ion dari luapnya itu Anda dapat 90. Ternyata proteinnya kadarnya adalah 400 dan aktivitas 10.000. Nah, ternyata aktivitas spesifik adalah 80.000 dibagi 400 adalah 200. Jadi makin tinggi ya aktivitas spesifiknya. Dan ini ada 20 ya. Kemurniannya jadi 20, 200 dibagi kemurnian 200 dibagi 22, 20 kali ya. Dibagi 10, 200 dibagi 10 dari 20 kali. Jadi ini yieldnya menjadi 80. Filtrasi gel hasil dari filtrasi gel itu 80 ml. Kemudian Anda ukur proteinnya hanya 100 mg. Tapi aktivitasnya adalah 60.000. Nah, itu beda 80.000. Nah, tapi aktivitas spesifiknya 60.000 dibagi 100 berarti 600, berarti makin murni. Jadi kemurniannya adalah 60 dibagi 600 dibagi 10 jadi 60. Dan ini jadi 60% bandingkan dengan pertama. Dan kromatografi 6 mili, tapi proteinnya hanya 3. Aktivitas 4. Dan aktivitas spesifik adalah 15.000 ya, dibagi protein dibagi 3 jadi 15.000, dan ini dibandingkan dengan 1.000 dibandingkan dengan 10 jadi 1.500 daripada yang pertama. Dari homogenat yang tadi yang 14.000 tadi hanya 45% yang mengandung protein yang target kita gitu ya. Jadi tiap Anda selalu harus buat gini, tabel purity atau nah ini karakterisasi, kita lakukan kajian fungsi, aktivitas spesifik, sifat kinetik seperti pengaruh terhadap suhu, kayak optimum, kadar substrat, kadar enzim, pengaruh inhibitor, kemudian juga penentuan kemurnian pakai SDSPH tadi ya, ini sudah saya sebut tadi. Jadi ini kalau yang murni ini yang satu, nah ini masih macam-macam. Ini standar ini macam-macam nih protein yang kasar. Ini markernya. Dan ini setelah yang terakhir, hanya satu. Berarti boleh dibilang ini sudah murni. Tapi mestinya nggak begini. Macam-macam sumur itu, semua tahap harus di dalam sumur ini, masing-masing sumur. Kemudian karakterisasi bisa pakai isoelectric focusing, tidak menggunakan SDS ya. Nah ini karakterisasi juga bisa pakai 2D electrophoresis, jadi diputar kayak tadi seperti pada kromatografi tadi diputar 90 derajat ya. Pakai focusing diputar, nah dapat ada 2 pita gitu ya. Ini kemudian bisa juga pakai electrophoresis kapiler, bisa pakai HPLC ya. Bisa pakai molecular mass
ya mass spektrometri, filter analisis macam-macam. Tapi ini kita lakukan. Nah, sampai ke penyimpanan. Kalau sudah Anda dapat yang menyimpan pada suhu dan pH, pH optimum ya, pada suhu dan pH yang tidak berubah ya, pH optimum betul, tapi dia supaya nanti, tapi suhunya suhu yang beku, mestinya suhu yang mestinya sih yang dingin. Kalau dalam bentuk larut, kalau perlu pakai dan sterilisasi. Dan kalau sebaiknya juga dalam bentuk beku, bekukan dengan cepat, suhu minus 80 atau 180 derajat dengan nitrogen cair. Dan biasanya kita itu bentuk kering, jadi lebih stabil kalau dia dalam keadaan freeze dried atau lyofilisasi. Ya. Ini yang materi yang saya sampaikan hari ini yang sebetulnya dasar ya. Apakah bisa mengikuti pada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, amin. Ya, tadi sempat disinggung di awal bahwa ada hasil separasi yang kurang baik ya. Jadi pertanyaannya, misalnya hasilnya itu tidak terpisah atau overlapping gitu, faktor apa yang bisa menjadi pemicu ya Ibu? Lalu yang perlu diperiksa terlebih dahulu itu yang mana? Apakah fase diamnya, fase geraknya dulu, atau kondisi kolomnya seperti itu? Oh, enggak. Biasanya kalau misalnya overlap gitu puncaknya, itu tetesannya nggak bagus. Jadi terlalu cepat mungkin. Jadi dia belum sempurna turun, yang ini udah keluar, udah turun juga gitu. Jadi mungkin tetesannya yang tidak terlalu cepat mungkin. Lebih baik tuh yang kalau itu kita ngatur kecepatannya itu, kalau Anda nanti praktikum TDL itu manual ya, itu kolomnya kecil kayaknya. Tapi kalau misalnya Anda sudah yang betul gitu, yang misalnya untuk melakukan penelitian itu pakai traction corrector, nanti bisa atur berapa, apakah per tetes, apakah per volume, ataukah per waktu gitu. Misal katakanlah 1 menit dalam 3 menit misalnya, atau berapa, jadi bisa itu bisa atur. Jadi kalau misalnya overlap udah pasti, nah itu mestinya ada sih ya optimalisasi lagi gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, makasih sama-sama. Dari mana Anda? Dari Science Repro. Betul, Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ini ada berapa orang ya? 20 ya. Semuanya yang ikut ini. Kalau di sini ada 28 orang, jadi dengan saya 28, jadi 27 ya. Saya dari S1 Saya dari S1 biologi, tapi waktu itu karena COVID jadi saya belum pernah Oh, praktikum tentang belum kromatografi. pernah. Belum. Iya, Dari karena biologi, online jadi cuma teori-teori aja, Ibu. biologinya UGM, Ibu. UGM. Oke. Langsung menanya aja deh. Laurencia Gianni. Anda dari mana, Laurencia? Saya dari sumber. Oh. Ya, udah pernah belum ini pakai gini? Biasanya Iya dulu pernah. farmasi pernah ya. Isolasi farmasi biasanya apa? Fitofarmaka? Enggak apa? Dulu Yang biasanya yang kerja iya ekstraksi. ekstraksi, ekstraksi. Ya. Isolasi dulu kan? Karena apa gitu ya? Ya. Protease, kadang isolasi protease dari bahan macam, ada yang pernah melakukan dari protease dari oyong, gampang oyong. Itu proteasenya itu ternyata bisa dipakai untuk produk. Kemudian ada yang pernah dari
si protein ikat tiamin. Jadi prinsipnya tuh di dalam kacang hijau atau di dalam bekaptul itu ada namanya protein ikat tiamin. Itu isolasi itu ternyata itu sih penggunaannya untuk pengembangan kit untuk mendeteksi gitu di dalam itu ya. Biasanya sih yang itu tuh yang di biokimia ya. Raihan dia Sabrina dari mana ya? Ya, terima Untuk biologi UI. UI. Oh, biologi UI. Fresh ya, masih fresh. Sel punca juga ya? Iya, betul. Oke. Biologi UI sering isolasi nggak? Kenapa? Sering isolasi nggak? Suka Oh iya, saya dulu isolasi juga, isolasi jamur. polisakarida. Terus dilihat untuk apa polisakaridanya? Saya untuk melihat adanya aktivitas fagositosis dari sel makrofag. Hmm. Bu Retno. Fadilah. Oh, bukan Bu. Ya. Fadilah yang dari kimia. Bukan Bu, dari biologi. Juga Fadilah ya. Okay. Iya. Ya, ini sekarang ada yang sedang meneliti juga jamur tiram putih itu ternyata punya diduga ya bisa mereparasi sel beta. Sepertinya seperti gitu lah ya. Oke. Rahmat Puzian dari Saya dari S1 Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Unjani. Iya. Oh ya. Dikirim apa? Apa nih? Bioinformatika. Sekarang pakai bioinformatika ya. Basah juga ya. Iya. Tobias, silakan Tobias. Dari mana Anda? Ya, selamat siang, Prof. Saya Oh. Masa ini saya institusi di Kanada, University of Victoria. Sekarang ini Anda kenapa Kanada gitu? Kenapa di sini? Oh, ini mau kerja. Ya mau cari kerjanya di sini. Oh gitu, Iya. oke. Oke, ya. Dulu kerjanya apa waktu di Kanada? Biologi juga? Di Kanada udah sempat cari kerja tapi belum dapat. Kan maksudnya ininya risetnya waktu itu jurusannya. Oh, risetnya dulu mikrobiologi. Akhirnya saya mengenai rekombinan DNA. Oh. Kimia sih juga, ya juga. Ya, berikutnya Novel. Histologi ya, terima kasih Tobias. Novelin. Empat teknologi. Nggak ada langsung ya. Oke. Saya kemarin waktu skripsi S1 sekadar interleukin 6 pada dari background S1-nya Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Prof. Apa
Risetnya waktu S1 apa tuh? Saya tentang hubungan ini ke waktu itu tujuannya untuk mengetahui ada hubungan Mau kenalan aja nih. Tetap nyampe silakan. Sarmoko dari ITERA. Nggak kenal? Atau beliau dari kayaknya pindah dari fakultas sih. Sarmoko rasanya saya rasa Sarmoko cukup cukup orang yang ini juga ya di ITERA ya. Moko panggilannya, nggak tahu ya, nggak kenal ya. Oke, ya makasih. Yudi. Prof dari S1-nya profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Jawa Timur, Prof. Ya. Sama ini dong. Dari biokimia dulu si Filda, Dok. Filda, ya, Filda. Si Dwi Cahyani dari mana? Citera. tadi saya search S1-nya biologi.